Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas 3 koin dan token sekaligus. Ya, XLM banyak yang request, kemudian Pump Fund, sama satu lagi kita akan bahas Pengu. Thank you banget buat teman-teman yang udah request. Jadi kita akan mulai pembahasannya dari Stellar, lalu Pengu dan juga Pamfan. Sebelumnya aku mau informasikan dulu Get.io ada campaign, yaitu Get Alpha Third Point Carnival. Teman-teman bisa ikutin campaignnya karena akan berakhir 3 hari ke depan. Caranya gimana? Bagi yang udah punya Get.io, silakan langsung klik link yang ada di kolom deskripsi untuk langsung masuk ke portal campaignnya. Klik Join Now di sini. Kalau yang belum punya Get.io bisa daftar dulu ya, linknya aku sediakan di kolom deskripsi. Nah, selesaikan misi-misinya karena akan ada hadiah berupa token ACE. Ya, ada 225.000 token ACE yang akan dibagikan gitu. Nah, ini selesaikan misinya. Contohnya, teman-teman bisa ikuti price pool-nya. Jadi beli token di fitur earn. Ya, itu ada simple earn. Silakan teman-teman staking token-token tersebut untuk dapetin hadiahnya. Kalian juga bisa melakukan trading dengan volume trading di spot market sekitar 500 USDT, juga bisa berpeluang mendapatkan rewardnya. Gitu. Kemudian juga ada cara-cara lain seperti melakukan trading harian dengan klik check in dan juga bisa dapetin airdropnya. Gitu. Nah, kalau teman-teman masuk ke menu earn, silakan pilih yang simple earn di sini. Kemudian teman-teman tinggal join di sini. Misalkan staking USDT. Ada reward nih sekitar 11% untuk flexi term. Lumayan banget, cukup gede rewardnya. Gitu. Selesaikan juga misi-misi yang lain untuk teman-teman bisa mendapatkan tambahan rewardnya. Contohnya nih, di sini ada check in. Ya kan, dengan teman-teman tinggal trade aja token PAM. Ya, jadi bisa trading jual beli di sini gitu, kumpulin poinnya. Ini berdasarkan dengan volume trading gitu. Akan mendapatkan reward. Nanti kalau teman-teman sudah dapat reward, itu bisa klik di sini, view reward gitu. Jadi gitu sih cara untuk ikutin campaignnya bagi teman-teman yang tertarik, karena ini cukup sebentar waktunya ya. Jadi bisa cek link yang ada di kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Next kita akan bahas Stellar. Hari ini diperdagangkan di kisaran 0,48 dolar. Ya, hari ini Stellar udah naik 2,29%, dan sebulan terakhir udah rally ya 93%. Ini keren banget. Stellar XLM naik karena impact dari berita, yaitu ini Genius Act. Teman-teman, Genius Act merupakan peraturan perundang-undangan kripto di Amerika Serikat, khususnya mengatur terkait dengan stablecoin. Menurut saya poin yang paling penting adalah stablecoin, ya baik itu yang dikeluarkan nanti oleh Circle untuk Amerika Serikat, itu dilarang untuk memberikan return ya bagi investor yang pengen melakukan staking gitu. Jadi tidak akan ada reward. Artinya apa? Artinya ini adalah opportunity untuk banyak altcoin. Makanya koin-koin dengan narasi Amerika Serikat kemarin lumayan rally. Nggak cuma Stellar atau XLM, tapi juga ada XRP, Algorand, Hedera Habar, itu rata-rata rally. Gitu. Jadi ini adalah narasi penggerak kenapa koin-koin seperti XLM itu meledak harganya dalam sebulan terakhir. Sangat-sangat signifikan. Jadi Genius Act ini sekarang dikabarkan sudah sah, mendapatkan approval dari DPR, dan sekarang menuju ruangan dari Trump untuk di-approve, untuk ditandatangani gitu. Jadi kemungkinan besar sih bakalan ditandatangani untuk Genius Act. Maka dengan begitu regulasi terkait dengan stablecoin Amerika Serikat, kemudian penolakan CBDC, dan juga regulasi market kripto ini akan semakin sah. Jadi akan menjadi good news untuk pasar gitu. Lalu Stellar sendiri juga ada pergantian CEO baru ya, CMO sorry, yaitu Chief Marketing Officer, yaitu Jason Kars. Ini baru aja bergabung dengan Stellar. Terus juga ada Jose sebagai Presiden and Chief Growth Officer. Ini juga petinggi-petinggi Stellar sudah mulai diperbarui gitu. Apakah ini memberikan impact kenaikan pada harga? Saya sendiri nggak terlalu yakin juga gitu. Terus juga ada Crypto Week, could unlock trillion as US bill
Oke, ini dia tadi kurang lebih sama aja terkait dengan berita Clarity Act, Genius Act, dan juga anti CBDC yang kita sudah sempat spill. Sebenarnya aku sudah sempat bahas juga, aku udah posting juga di tanggal 11 Juli di komunitas Telegram. Mungkin teman-teman ada yang ketinggalan ya. Jadi intinya kita udah sempat infokan juga bahwa ada event penting dan kebetulan setelah itu market lumayan rally ya semingguan terakhir gitu. Sekarang gimana? Apakah Stellar masih cukup bagus? Kalau kita lihat secara perkembangan project, mereka itu masih ada banyak kegiatan hacktown. Contohnya di Turki dan juga di Rio Janeiro ya di Brazil gitu. Mereka ada kegiatan bertemu dengan komunitas dari Stellar atau XLM di sana. Gimana impactnya untuk market? Kalau aku perhatikan sih Bitcoin ini ancang-ancang korektif. Aku sendiri agak sangsi dengan pergerakan Bitcoin yang cenderung sideways tapi ada sedikit kenaikan gitu. Aku sendiri mendeteksi ini ada potensial untuk Bitcoinnya koreksi. Ya, sementara ini sih anggapanku ya, Bitcoin ini bergerak dalam sebuah pergerakan channel. Sorry banget ini banyak gambar, tapi semoga teman-teman bisa lihat. Ya, ini eh, dia bergerak dalam sebuah ascending channel atau mungkin banyak yang consider ini sebagai bearish flag, tapi belum terkonfirmasi turun. Seandainya kalau dia breakdown dari area resistance kuat atau support kuat di kisaran 118.700, itu bisa jadi pergerakan dari Bitcoin akan berpeluang turun. Gitu. Koreksinya Bitcoin ini mungkin akan berdampak juga kepada altcoin. Nah, kita akan sedikit lihat gimana kondisi dari XLM. Saya agak agak sangsi lah melihat pergerakan dari XLM belakangan gitu. Sebenarnya sih di daily time frame aman-aman aja ya. XLM belum ada gerak-gerik kayak penurunan atau bearish atau berbalik arah gitu. Ini kan trennya masih bagus nih. Di time frame daily kelihatan masih aman. Yang perlu diperhatikan sih paling dari daily time frame-nya ada RSI yang sudah berada di level jenuh jual gitu atau jenuh beli ya, sorry. Tapi di time frame 4 jam ini ada indikasi kayak ada rejection gitu, teman-teman. Dan kalau kalian perhatikan di sini ada kayak candle spinning top dikonfirmasi dengan satu candle merah. Ini bisa jadi adalah indikasi koreksi pada XLM. Terus kalau kita perhatikan juga dari RSI yang mereka punya, ini ada penurunan yang berarti potensial untuk bearish divergence. Kalau kalian consider ini cukup tipis sih sebenarnya ya. Apakah ini bakalan bisa membuat XLM turun dan koreksi? Kalau menurut saya semua balik lagi ke Bitcoinnya. Seandainya Bitcoinnya mendukung untuk koreksi, kemudian mungkin ya BTC dominance, kalaupun dia masih turun, ya XLM kemungkinan punya potensi untuk koreksi. Seperti itu. Jadi kalau yang ada FOMO, mending tunggu koreksi aja. Level support buat XLM itu yang paling dekat ada di 0,43. Level tersebut bisa teman-teman pertimbangkan. Ingat ya, kita nggak bilang XLM ini bakalan drop jauh turun. Sementara aku consider adanya proses koreksi ke area support tersebut. Gitu. Tapi kalau secara major mungkin kita melihat XLM ini masih aman, masih kelihatan sideways antara range 0,5 dolar sampai dengan 0,43 dolar. Jadi masih tektokan sebenarnya. Gitu. Dari perspektif besar dia kelihatan sideways, cuman dari jangka pendek mungkin akan ada koreksi-koreksi yang terjadi. Gitu. Jadi overall kalau secara keseluruhan menurut saya masih sangat aman buat XLM untuk jangka panjang terutama. Tapi kalau yang buat trading jangka pendek, ingat-ingat pasang stop loss aja. Kalau dari daily time frame aman, 4 jam ada indikasi koreksi. Kalau dari time frame 1 jam, ini pergerakan dari XLM terbilang masih lumayan strong meskipun ada rejection gitu. So far sih menurut saya masih aman aja ya. Ini bukan tanda pembalikan arah buat bearish, melainkan hanya koreksi-koreksi wajar yang mungkin tercipta gitu. Support minor ada di 0,46 dan support kuat di 0,43. Itu buat XLM. Next kita akan bahas si Penggu. Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp490. Secara movement Penggu bisa dibilang masih dalam kondisi yang strong bullish. Dia udah naik sekitar 230% dalam sebulan terakhir. Congratulations bagi teman-teman yang udah cuan ya, double double bagger. Lalu apa yang mendasari kenaikan dari Penggu? Dia ada jadi maskot untuk Fun Egg,
teman-teman, ada penguin ya, yang mana ini merupakan Pengu gitu. Jadi ya narasinya itu yang kemarin bikin harganya lumayan positif. Apakah itu beneran yang men-trigger harga Pengu naik? Ya menurut saya sih nggak juga ya. Karena ini adalah meme token yang memang coba buat diberikan utility. Kayak mereka itu ada shop toys dan juga figures. Jadi kayak mereka kayak jualan beberapa produk gitu bergambar penguin. Jadi selain meme token mereka juga jualan. Dan juga kalau secara engagement menurut saya lumayan bagus juga sih si Pengu ini di Twitter. Lumayan bagus lah secara viewers itu sekitar 80 ribuan, 40 ribuan itu menurut saya bagus untuk sebuah meme token gitu. Jadi nggak heran kalau harganya bisa lumayan naik. Dan dia berada di peringkat 57 di CMC sejauh ini. Lalu bagaimana untuk pergerakan dari harga? Kalau kita perhatikan, Pengu bisa dibilang lumayan sustain sejauh ini. Sejak dia berhasil breakout dari area ini ya, area resistance di 0,015. Sejauh itu pergerakan dari Pengu itu terus melesat bahkan sampai ke resistance tingginya di kisaran 0,035. Itu jadi udah naik lumayan tinggi. Sayang banget kalau teman-teman ada yang coba buat kejar ya koin yang udah naik koin yang udah naik tinggi seperti ini gitu. Karena resiko kalian buat nyangkut cenderung lebih gede gitu. Kalau dari saya sih melihat Pengu ini udah kena rejection. Probability untuk dia koreksi bisa diperhatikan area 0,025 dolar bisa dipertimbangkan sebagai area next support. Kalau mau masuk mungkin bisa masuk di area tersebut gitu. Kalau seandainya dia koreksi ya bisa jadi menuju area 0,025 dolar. Itu yang kita perhatikan sejauh ini di time frame daily. Pengu terbilang oke, nggak ada indikasi bearish teman-teman. Jadi kalau seandainya nanti Pengu koreksi ya kan, let's say dia turun sampai 0,025 ya, terus dia punya opportunity buat kembali rally, atau mungkin dia perlu untuk ambil muatan di bawah karena di level ini kayaknya ada gap juga nih yang mungkin bisa menjadi area yang dituju oleh Pengu before nanti dia mengalami rally gitu. Jadi pada kesimpulan jangka pendeknya adalah potensi untuk Pengu ini masih dalam tahap korektif gitu. Tapi tren patah masih belum sih. Semoga aja masih bisa punya opportunity untuk naik lebih tinggi. Oke, next kita akan bahas PAMFAN. Hari ini diperdagangkan di Rp72,55. PAMFAN turun 29% dalam 7 hari terakhir dan sebulan terakhir ya kurang lebih sama ketika dia awal listing. Token ini baru listing ya, dan lumayan menurut saya pas awal listing itu udah langsung rally. Dia sudah listing di Coinbase, Bybit, OKX, Bitget, Maxi. Seperti biasa, koin yang berhasil listing di Coinbase itu menandakan dia punya fundamental yang bagus. Karena biasanya koin yang listing di Coinbase itu sudah dipantau, sudah diuji oleh Coinbase-nya langsung, yang merupakan exchange Amerika Serikat yang terkenal sangat ketat dalam hal melisting token. Gitu. Jadi approve kalau secara fundamental project ini solid, kuat ya, seperti itu. Tapi yang perlu teman-teman pertimbangkan juga fundamental yang kuat itu tidak berarti koinnya akan terus naik, karena kita juga harus mempertimbangkan yang namanya tokenomic gitu. Jadi fundamental itu cuma salah satu aja dari banyak faktor gitu. Kalau kita lihat sih overall masih lumayan oke. Kalau koinnya mengalami penurunan ya mungkin itu adalah proses yang wajar karena dia awal listing itu juga lumayan bagus hype-nya teman-teman. Langsung listing di banyak exchange dan juga sudah mengalami kenaikan sebenarnya gitu. Yang sudah ikutan pre-sale ya harusnya sih udah cuan banyak ya di PAMFAN. Lalu gimana untuk holdernya sendiri? Mereka itu paling banyak di hold oleh satu pemilik wallet di sini yaitu 45%. Coba kita visualize. Oke, ini pemilik token terbesar dia udah distribusi. Nampaknya ini sih developer ya, developernya PAMFAN itu dia punya 45% dan ini sudah didistribusikan kemarin dalam bentuk token yang mana teman-teman ikut pre-sale ya. Sisanya itu di wallet pribadi. Rata-rata sih ini masih dipegang oleh wallet pribadi. Jadi belum terlalu banyak
masuk ke exchange. Kalau kita lihat juga mereka udah tersedia di banyak sekali wallet ya, kayak di OKX Wallet. Terus dia juga ada kolaborasi dengan Solana, di mana Pamfan ini running di jaringan Solana. Terus juga beberapa wallet lain, beberapa exchange juga sudah di listing. Jadi sementara masih di masih dapat banyak news bagus sih karena listingnya. Platformnya juga masih terbilang rame ya, volume transaksinya ya bisa dibilang tinggi dan mengimbangi Hyperliquid. Meskipun ini baru jangka pendek, kalau Hyperliquid itu udah terbukti jangka panjangnya bagus gitu. Tapi kalau yang Pamfan ini dia masih baru. Kita masih perlu untuk lihat kedepannya seperti apa gitu. Investor Amerika Serikat melewatkan penjualan token PAM. Kapan ini akan berubah? Jadi nampaknya banyak orang yang ketinggalan momen jual ya untuk Pamfan gitu. Dan menurut saya sih kalau perhatikan secara harga, Pamfan ini memang koreksi gitu. Dia butuh untuk menuju ke level-level wajarnya untuk korektif. Jika kita perhatikan sih sebenarnya tekanan jualnya lumayan signifikan. Jadi saya sendiri nggak heran kalau teman-teman banyak yang panik karena harga token PAM itu turun. Ya, nggak seperti namanya ya PAM ya. PAM-nya cuma di awal dia listing lumayan, setelah itu dia turun. Tapi itu proses yang wajar dan memang harus dilalui gitu. Sejauh ini mungkin para big fund belum banyak yang melakukan akumulasi. Sebab kan pump fund ini laku dalam waktu 12 menit saja gitu. Mungkin yang masuk kebanyakan retail kali ya. Sehingga si Wheels belum dapat momentum buat akumulasi. Kalau secara movement, pump fund ini masih bergerak downtrend. Trennya belum patah. Kita belum tahu secara pasti di mana area bottomingnya gitu. Dari indikator RSI di time frame 1 jam sudah menunjukkan level jenuh jual. Ya, ekspektasi kita adalah dia bisa segera mengakhiri fase koreksinya and then rebound. Gitu. Jadi buat teman-teman yang memang ada pengen masuk ke PAM, mending tunggu konfirmasi adanya sinyal buy. Ya, sejauh ini belum ada candle yang menunjukkan indikasi dia akan berbalik arah. Gitu. Kalau yang udah terlanjur beli dan nyangkut, ya sabar-sabar aja sih teman-teman. Kita masih belum tahu di mana level yang ideal buat masuk karena area supportnya pun juga masih running ke all time low gitu. Jadi sejauh ini yang kita bisa sampaikan untuk Pamfan ya demikian aja. Kalau bicara fundamental mereka oke. Listing juga udah banyak exchange besar yang melisting, secara liquidity tentunya akan positif. Masih ada opportunity juga untuk listing di Binance gitu. Tapi untuk kapan harganya bakalan recover masih belum bisa dipastikan gitu. Jadi tunggu aja sampai dia recover. Saya masih percaya kalau token PAM ini masih ada opportunity untuk melampaui level all time high kemarin di 0,0068 dolar gitu. Masih sangat besar opportunity-nya untuk naik lebih tinggi. Itu ya, moga aja nggak dalam-dalam turunnya. Jadi gitu aja karena sinyal saya agak sedikit bermasalah, tapi semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang sering ketinggalan berita, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi untuk join. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.